Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meridayati Nasution, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Mandailing Natal. Instansi dinas saya di SMA Negeri 3 Panyapungan. Sekarang saya ingin menyelesaikan studi kasus yang ada pada modul 3, eksplorasi nilai-nilai kebajikan universal, yaitu pada modul 3.1.A.4, di mana kasus yang ingin saya diskusikan dengan rekan sejawat saya yaitu pada kasus 3. Sebelah saya ada Ibu Elvianul yang merupakan guru kimia di SMA Negeri 3 Panyapungan. Selamat pagi, Bu. Ini Bu, saya ada tugas dari guru penggerak tentang kasus-kasus yang ada di modul 3 ataupun di LMS kami. Saya ingin berdiskusi ataupun minta tanggapan Ibu tentang kasus ini. Di mana kasus ini, Bu, misalkan Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian, Ibu Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah sehingga tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor atau jalur angkat teks. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti ini, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Itu targetnya, Bu. Terus oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Nah, Ibu Rosdiana ini akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Misalnya kan, Bu, dari nilai 70 maka akan dinaikkan menjadi 80, atau dari 80 bisa nanti jadi 90 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Nah, Anda telah mengajar di sekolah ini selama 5 tahun atau selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Inilah, Bu, kasus yang mau kita diskusikan, kasus yang ada di sekolah kita. Jadi kira-kira, Bu, keputusan seperti apa yang akan Ibu ambil untuk menangani kasus di atas yang sudah saya bacakan tadi? Memang, Bu, ini sangat dilema kasus ini. Kita sebagai guru
yang hati nurani, perasaan sayang kepada anak ini supaya jadi anak yang sukses. Tapi kita juga harus menegakkan suatu keadilan. Ya? Kita tidak harus hanya memberi nilai tanpa ada keadilan di dalamnya. Kecurangan berarti kan. Dan itu sudah dari dulu kita aja dulu SMA, nilai aja selalu objektif. Itu yang kita dapat, itulah yang didapat. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, tidak selalu itu bisa berubah kan, supaya lebih baik. Bagaimana masa depan anak-anak ini bisa tercapai cita-citanya? Bolehlah nilai itu kita tambah. Tapi ya, untuk menambah nilai bukan dengan semudah itu. Anak-anak ya kita harus berikan juga proyek ataupun tugas yang bisa menambah nilai yang 10 kali. Ya, bisa bentuk portofolio, bisa karya ilmiah. Pokoknya sebuah tugas yang memang pantas gitu menambahkan nilai 10 poin tadi. Saya rasa itu bisa demi kemajuan anak-anak di sekolah kita, tidak masalah menurut saya. Jadi sebenarnya dilema juga ya memberikan penilaian seperti itu, karena kita merasa bertentangan dengan hati nurani ya Bu ya. Tapi karena sudah kesepakatan bersama dan juga untuk untuk masa depan anak-anak dan untuk kredibilitas sekolah dan juga loyalitas kita kepada atasan ya Bu ya, karena memang atasan yang memberikan seperti ini, makanya setuju ya Bu ya, ini seperti itu. Tetapi Ibu tidak memberi dengan cuma-cuma nilainya kan Bu, harus disertai dengan tugas-tugas anak-anak, tambahan baik dalam bentuk proyek maupun ya Bu dalam bentuk tugas-tugas yang lain seperti portofolio ya Bu ya. Berarti Bu intinya Ibu Bu, senang melihat murid kita banyak yang masuk ya Bu ke perguruan tinggi, tapi bangga ya Bu. Tapi seharusnya Terasa jerih payah yang selama ini kita tuangkan ke mereka ada timbal baliknya kalau mereka masuk ke PTN sebanyak itu kan. Berarti intinya Bu, Ibu setuju dengan Ibu kepala sekolah, tapi harus disertai dengan tugas-tugas untuk menaikkan nilai anak-anak kita ya Bu ya, sehingga mereka mudah masuk ke PTN dan juga untuk masa depan mereka. Baik Bu, terima kasih Bu atas diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu. Assalamualaikum Bu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya tadi, yaitu Ibu Elvi Hanum, saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa kita ini sebagai guru tidak lepas dari rasa simpati dan empati terhadap peserta didik kita, meskipun itu sedikit mengganggu integritas kita. Inilah yang menimbulkan perasaan dilema dalam mengambil sebuah keputusan. Di sisi lain kita merasa integritas kita terganggu, tetapi di sisi lain ini untuk kepentingan dan untuk masa depan peserta didik kita. Sebagai seorang guru, saya hanya memberikan nilai tinggi kepada murid-murid kita, tidak perlu juga diimbangi dengan pembelajaran, harus diimbangi dengan pembelajaran yang maksimal. Nah, kalau seandainya tadi menurut Ibu Elvi tadi nilai yang didapatkan anak kurang maksimal, nah kita bisa memaksimalkan nilai itu dengan memberikan tugas-tugas kepada murid-murid kita, baik dia berupa proyek maupun portofolio dan juga jenis tugas yang lain. Karena
semakin meningkatkan proses pembelajaran kita, misalnya dengan memberikan pembelajaran yang inovatif kepada siswa, sehingga juga mereka lebih tertarik dan lebih semangat lagi dalam belajar dan mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga nanti kita bisa menagih tugasnya bukan hanya dalam bentuk nilai ujian. Nah, adapun prinsip yang mendasari pemikiran dari rekan kerja saya tadi dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu rasa keadilan dan melawan rasa kasihan. Karena ada benarnya juga ketika kita memilih sesuai keadilan, maka nilai ini tidak bisa kita berikan, nilai maksimal tadi tidak bisa kita berikan, tetapi karena kasihan kepada anak ini dan ingin masa depannya lebih baik, dan anak ini juga memiliki itikat baik, ingin belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang lain, maka kita sebagai guru bisa atau wajib, menurut saya wajib membantu siswa ini untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari dalam pemikiran kita sebagai seorang guru, mengapa harus mengikuti saran ataupun perintah dari ibu kepala sekolah? Yang pertama, atas dasar melakukan ini demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan peserta didik kita, dan demi masa depan mereka, dan juga untuk meningkatkan kredibilitas sekolah. Yang kedua, untuk kita menjunjung tinggi prinsip dan nilai dalam diri kita sendiri sebagai seorang guru. Dan yang ketiga, prinsip yang mendasari saya melakukan atau setuju dengan saran ibu kepala sekolah, kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak dan juga untuk sekolah, walaupun harus bertentangan dengan integritas demi untuk meningkatkan kredibilitas sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.